Beberapa hari ini masyarakat kita dikejutkan dengan pemberitaan di media tentang dua orang remaja berusia 17 tahun dan 14 tahun di Makassar yang melakukan pembunuhan pada anak usia 11 tahun. Info yang beredar alasannya karena tergiur harga jual organ tubuh yang mereka lihat di aplikasi mesin pencari luar asal Rusia. Lalu karena penasaran, saya coba cari aplikasi dan menginstal aplikasi tersebut yang kedua tersangka ini gunakan. Nah, saya dapat nama aplikasinya dari salah satu akun Instagram yang secara gamblang menuliskan nama aplikasi tersebut. Sebetulnya saya sangat menyayangkan hal ini karena di tangan orang-orang yang tidak tepat, aplikasi ini bisa membuka ruang dan bisa memicu hal negatif itu terjadi. Contohnya ya seperti yang dilakukan dua tersangka pembunuhan di Makassar itu. Setelah saya install aplikasinya, saya coba memasukkan kata pencarian yang sederhana tapi nyeleneh, jual beli organ tubuh, dan hasilnya memang ada yang menjualnya secara bebas. Saya sendiri nggak bisa memastikan legal atau tidaknya situs jual beli tersebut, tapi setahu saya organ tubuh manusia itu tidak diperjualbelikan dan hanya boleh didonorkan. Itu pun dengan persetujuan si pendonor pada saat masih hidup atau masih sehat dan dilakukan atas kesadaran sendiri tanpa paksaan atau dorongan dari pihak manapun. Tapi kalau misalkan kalian tahu fakta lain soal jual beli organ, mungkin ada negara yang melegalkan atau ada pihak resmi yang memang menjadi perantara jual beli organ atau jual beli ini ya. Coba kalian sharing di kolom komentar, karena sebagai manusia yang B aja ya, saya juga mungkin bisa salah dan bisa kekurangan informasi. Di Indonesia sendiri, donor organ tubuh udah menjadi sesuatu yang biasa dilakukan dalam dunia medis. Dikutip dari Harian Kompas, secara umum bagian tubuh yang paling sering ditransplantasikan adalah ginjal. Tapi tentu saja semua dilakukan melalui beberapa prosedur yang legal seperti screening kesehatan, usia minimal 18 tahun, dan membuat pernyataan tertulis dan sebagainya lah. Kembali bicara soal pembunuhan yang dilakukan secara sadar oleh kedua pelaku yang masih berusia belasan tahun dan berstatus pelajar ini, yang terinspirasi untuk menjual organ tubuh manusia, menurut saya ada beberapa hal yang perlu digarisbawahi. Yang pertama, emang sulit mengawasi anak kita 24 jam itu kayaknya nggak mungkin. Orang tua juga kerja, usaha, dan mungkin punya kesibukan lainnya. Nggak bisa awasin anak terus-menerus. Tapi poin besar di sini adalah kurangnya kedekatan hubungan antara orang tua dengan anak. Padahal orang tua dapat mengembangkan emosi positif pada anak dengan melakukan hal-hal positif atau kegiatan bersama. Yang kedua adalah pengaruh negatif dari kemudahan akses internet. Kita semua tahu internet seperti dua sisi mata pisau yang memiliki dua efek. Ada positif dan ada negatifnya. Positifnya banyak, mulai dari kemudahan dalam akses informasi, kemudahan dalam berkomunikasi, kemudahan transaksi perbankan, jual beli dan lainnya, hiburan dan banyak lagi. Tapi kita juga nggak boleh lupa soal efek negatifnya. Ada bully-membuli di dalamnya. Ada berita yang kadang nggak jelas asal-usulnya alias hoax, dan masih banyak yang lainnya. Salah satunya kemudahan akses internet adalah masuk ke wilayah-wilayah atau zona yang seharusnya tidak umum. Anak SMP dan SMA di Makassar ini melakukan tindakan pembunuhan karena mereka bisa masuk ke situs yang nggak seharusnya mereka masukin untuk anak seusia mereka. Bahkan kalaupun mereka udah cukup umur, seharusnya nggak usah mampir ke situ, mau ngapain sih gitu. Oke lah, mereka bisa ambil organ tubuh anak itu, tapi apa mereka tahu kalau habis itu ada prosedur medis yang harus dilakukan agar organ-organ itu bisa berfungsi, tetap sehat dan tetap fresh, dan benar-benar bisa digunakan. Kalau enggak ya, mereka cuma sekedar membunuh aja tanpa menghasilkan apapun dari kebodohan mereka. Balik lagi soal aplikasi mesin pencari. Parahnya lagi, tanpa login atau daftar dan sebagainya, saya bisa masuk dan lihat-lihat semua yang ada di situ. Ibaratnya kita bisa masuk ke mall, sama sekali nggak ada batasan untuk pengunjung usia sekian nggak boleh lihat toko ini. Ya karena barang yang dijual ya begitu-begitu. Jadi kalau mau masuk ya masuk aja. Apapun yang mau kita lihat bisa kita cari dan temukan di situ. Nah, akhirnya karena penasaran dengan hal-hal yang nggak biasa lainnya, saya coba search buat cari senjata dan barang ilegal lainnya. Yang parahnya semua dikasih lihat gitu aja padahal saya nggak login. Aplikasi itu nggak tahu saya udah dewasa atau jangan-jangan masih pemuda labil. Atau mungkin orang jahat yang melihat itu sebagai jalan dan peluang. Semoga dari video ini buat para orang tua bisa semakin menjaga anak-anaknya
bisa semakin dekat sama anak-anaknya. Jangan sampailah akhirnya kita nyesel di kemudian hari karena anak kita main di tempat yang salah, melihat hal-hal yang nggak seharusnya mereka lihat. Karena internet itu bisa jadi silent killer lah. Mungkin abis ini para orang tua bisa lebih dekat lagi sama anaknya, banyakin waktu buat ngobrol, sharing sama anaknya supaya tahu mereka ada masalah apa, kendala apa, atau lagi ngadepin apa. Kasih pandangan-pandangan positif ke anak, beri penjelasan soal sebab akibat dari setiap perbuatan dan tindakan yang mereka ambil. Dan harapan saya juga semoga kedepannya mungkin ada batasan untuk usia orang-orang yang boleh mengunduh dan login di aplikasi-aplikasi yang bisa dibilang terlalu vulgar, khususnya bagi mereka yang belum dewasa secara mental.